Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil, dan pembahasan. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila ada 5 sila atau pedoman yang perlu diketahui. Kelima prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut kali pertama dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945. Adapun 5 prinsip yang dijadikan sila dalam Pancasila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Hal itu berarti peraturan dan hukum yang berlaku harus bersumber pada Pancasila, baik yang tertulis, undang-undang dasar, maupun yang tak tertulis, konvensi. Sebagai dasar negara, secara hukum Pancasila memiliki kekuatan mengikat semua warga negaranya. Yang pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi dasar negara. Kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan dasar negara. Yang ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang dasar negara. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan dasar negara. Yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi dasar negara. Yang pertama, kita akan membahas konsep dan urgensi dasar negara. Yang pertama, menelusuri konsep negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang lazim disebut sebagai unsur konstitutif, yaitu unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorier. Yang kedua, unsur manusia atau umat, seperti masyarakat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Kemudian definisi negara menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua, menurut Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan skala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga, menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Yang keempat, menurut Bounsahli mengartikan negara sebagai diri rakyat disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Yang kelima, menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang keenam, menurut Harold Laski, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Yang kedua, menelusuri konsep tujuan negara, di mana tujuan negara ini memiliki 5 tujuan. Yang pertama adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan.
Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Yang ketiga, tujuan negara adalah keadilan. Yang keempat yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir, tujuan dari negara adalah kemerdekaan. Adapun jalan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan dapat digolongkan ke dalam dua aliran. Yang pertama, aliran liberal individualis, di mana aliran ini berpendapat bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Sedangkan yang kedua, aliran kolektivitas atau sosialis, di mana aliran ini berpandangan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia hanya dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Kemudian ada dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Selanjutnya menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Ini tata urut perundangan atau Atamimi dalam Oesam dan Alfian. Dikatakan bahwa Pancasila merupakan kedudukan yang paling tinggi daripada Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Di bagian kiri ini adalah disebut cita hukum, bahwa Pancasila itu adalah sebagai cita hukum. Nah, sedangkan untuk sistem hukum Indonesia, yaitu yang paling tinggi adalah Pancasila. Kemudian berikutnya, di bawahnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan TAP MPR sebagai hukum dasar tidak tertulis, undang-undang, dan yang terakhir adalah peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lain-lain. Di sini Pancasila merupakan cita hukum, sedangkan mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi dan lain-lain disebut dengan sistem norma hukum. Mengapa diperlukan dasar negara? Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita menurut Muyazin tahun 1992. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, hingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam satu keberagaman yang kokoh. Menurut Muyazin tahun 1992, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan asal moral bangsa dan negara, menurut Bakri tahun 2010. Pembahasan selanjutnya sumber historis, sosiologis, dan politis tentang dasar negara. Sumber historis dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya Muhammad Yamin dan Supomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut bahwa dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda Philosophisch Grondslag bagi Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan dunia menurut Bahar, Kusuma, dan Hudawati pada tahun 1995 dan Kusuma pada tahun 2004. Selanjutnya sumber sosiologi. Secara ringkas, Latif, pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2009 sampai 2014,
pada tahun 2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut Alam Pancasila sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, serta sifat-sifat nasional yang bersifat horizontal, dianggap penting sebagai fundamental etika dan politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Pembahasan selanjutnya sumber politis. Mungkin Anda atau kita semua pernah mengkaji ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Selain itu, bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik atau sektor pemerintah, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, Pancasila merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara dan diresmikan pada 8 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Selanjutnya, pada 5 Juli 1959 ditetapkannya Dekret Presiden Pemerintahan Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Kemudian pada tahun 1999 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Dan yang terakhir pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pencinta Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Apabila ditarik benang merah terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia, dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah masuk lebih jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Makna dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi karena perubahan sistem nasional. Yang kedua, dapat dilihat dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah
publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer, yang kurang mencerminkan jiwa kewarganegaraan. Pembahasan selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, esensi adalah kata benda yang artinya hakikat, inti, atau hal yang pokok. Beberapa contoh penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Sila ketiga, persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan yang selalu harus diwujudkan, diperjuangkan, dipertahankan, dan diupayakan secara terus-menerus. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan-perwakilan setiap masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial, suku, ras, dan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pancasila dapat dijadikan wadah untuk mempersatukan segala kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Hal ini yang menjadikan Pancasila sebagai norma dasar dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur segala kegiatan kehidupan bangsa dan negara, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai agar tercipta negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila terkandung 5 nilai yang menjadi pedoman kehidupan bagi rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.